Perkenalkan, nama saya Hendra, NIM 192515, mahasiswa Fakultas Perikanan semester 4, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Kristen Palangkaraya. Segala puji dan syukur saya panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya tugas ini dapat terselesaikan. Tugas dari dosen mata kuliah pengelolaan kawasan gambut dan DAS, Ibu Asi Febriana Cicilia, SPI MSI. Pengelolaan lahan gambut untuk pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian lahan gambut. Pengertian lahan gambut telah didefinisikan secara detail. Pengertian hanya dibatasi pemampatan lahan gambut berkelanjutan penting yang perlu disampaikan sebagai berikut. 1. Lahan gambut dibatasi sebagai suatu area yang ditutupi endapan bahan organik dengan ketebalan lebih dari 50 cm yang sebagian besar belum terlapuk secara sempurna dan tertimbun dalam waktu lama serta mempunyai kandungan si organik lebih dari 18%. Lahan gambut yang mempunyai ketebalan lebih dari 3 meter berada di luar kawasan hutan dan mempunyai sebagai kubah gambut serta luasan pemanfatannya berada di dalam satuan pemampatan lahan sesuai kebijakan penggunaan lahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Masih dapat digunakan untuk keperluan lain terutama untuk pertanian atau perkebunan. Karakteristik lahan gambut di perkebunan kelapa sawit dicirikan oleh kondisi aerobik pada ketebalan 40-70 cm bagian permukaan lahan. Hal ini terjadi setelah dibangun saluran drainase untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi pertumbuhan kelapa sawit. Permukaan air di saluran utama selalu dipertahankan pada kedalaman 60-70 cm di bawah permukaan lahan dengan harapan muka air tanah di pertanian sawit berkisar antara 40-60 cm. Walaupun kenyataan di lapangan berdasarkan hasil pengukuran dengan biogeometer sangat bergantung dari curah hujan dan kondisi lingkungan setempat. Masalah kesuburan tanah dapat diatasi dengan upaya pemupukan yang tepat. Isu tanah miskin tidak hanya pada tanah gambut, pada tanah mineral pun saat ini umumnya miskin. Oleh karena itu, upaya pemberian pupuk untuk tanah-tanah di Indonesia, tanah mineral dan tanah gambut sangat diperlukan. Kandungan unsur hara yang rendah dapat mengakibatkan stabilitas gambut juga rendah sehingga bahan gambut menjadi mudah rusak atau fragil. Pada perkebunan kelapa sawit, pemupukan selalu dilakukan secara rutin selain pemupukan nitrogen, fosfor, kalium, tetapi juga pemberian kation, basa, kalsium, dan magnesium dan unsur mikro, tembaga, zinc, dan besi dilakukan secara reguler yang tidak hanya bermanfaat untuk tanaman tetapi juga meningkatkan stabilitas bahan organik di dalam ikatan kompleks organokation. Berdasarkan penelitian di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, arang dapat menyerap asam organik sehingga mampu menurunkan emisi CO2 dengan cukup signifikan. Seperti di dua kawasan perkebunan tersebut di atas, emisi CO2 di perkebunan juga relatif rendah. Hanya saja sebagai penyebab adalah bahan mineral dalam gambut cukup tinggi. Bahan mineral yang mengandung lebih dari 3% besi 2O3 sebagai sumber Pe3 dapat berinteraksi dengan bahan organik membentuk ikatan kompleks yang lebih stabil sehingga bahan organik tidak mudah terdekomposisi. Di Indonesia, luas lahan gambut yang sesuai bersyarat untuk usaha pertanian saat ini adalah sekitar 9 juta ha. Dari luas lahan gambut keseluruhan sekitar 15 juta ha. Sementara
yang sudah dibuka dan dikembangkan baru sekitar 0,5 juta ha untuk pertanian tanaman pangan yang dikelola oleh penduduk lokal serta pertanian transmigran umum dan spontan, dan 1,2 juta ha untuk perkebunan kelapa sawit. Dari 5 faktor yang telah dipelajari tim dari IPBD BBSDLP terkait dengan emisi CO2 di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, ternyata hanya 3 faktor: kedalaman muka air tanah, kadar abu, dan tanaman bawah atau tanaman penutup tanah yang berpengaruh terhadap emisi. Ketebalan dan tingkat dekomposisi tidak berpengaruh. Untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi tandan buah segar kelapa sawit pada tingkat yang optimum, maka pemeliharaan tanaman melalui upaya pemupukan dan pemberantasan hama penyakit tanaman mutlak diperlukan. Pada dasarnya kegiatan ini terakhir harus dilakukan dengan baik. Pengelolaan kandungan air yang baik dalam gambut selalu di atas 250% menjadi batas kritis dasar dalam pemuatan lahan gambut ke depan. Dengan demikian, pemampatan lahan gambut yang bersifat konstruktif adaptif dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ke depan sangat menjanjikan, terutama apabila dikaitkan dengan konteks percepatan pembangunan daerah yang mempunyai potensi lahan gambut sangat besar. Jadi lahan gambut tidak harus dikhawatirkan, akan tetapi harus menjadi tantangan dalam pembangunan ke depan agar masalah lahan tersebut menjadi jauh lebih besar dari kemudratannya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you next time. Sampai jumpa lagi di lain waktu.